Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 265 bait 1 dan 2. Dari manakah akan datang pertolongan kita? Inilah yang kita percaya dalam hidup dan mati. Dibaptis dalam kematian Kristus, dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus, Tuhan beserta kita. Silakan duduk. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Allah yang kekal, Sang Alfa dan Omega, kami berada di hadapan-Mu sembari mengingat masa lalu, menapaki masa kini, dan menatap masa depan yang Kau janjikan dengan penuh harap. Melalui Sang Sabda, Engkau telah menjanjikan langit dan bumi yang baru akan genap, dan di dalam kuasa Roh Kudus, Engkau berjanji untuk membarui seluruh ciptaan, melenyapkan duka cita dan tangisan, derita dan kesakitan, sehingga semua makhluk bergembira dan memuji Engkau, Sang Awal dan Sang Akhir. Bukalah hati kami, ya Allah, untuk sedia menerima kebenaran-Mu. Kiranya sabda-Mu membawa penghiburan dan harapan bagi kami, memberi makna terhadap segala peristiwa yang telah terjadi, dan menguatkan langkah peziarahan kami ke depan melalui perantaraan Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdiri untuk bersama menyambut akan sabda Tuhan sebagaimana dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga yang ke-6. Demikian firman Tuhan menyatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat
kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikian sabda Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak. Ketika kita hadir di tempat ini, ketika kita menatap alam di sekitar kita, terasa mendung, bahkan boleh dikata ada suara yang kita dengar, guntur, atau manakala kita melihat petir yang sangat dan boleh dikata sangat dan mengejutkan kita. Saudara, maka tak lama kemudian akan turun hujan. Sederhana kata saya mau katakan bahwa sesuatu yang terkadang kita lihat gelap, sesuatu yang terkadang kita lihat menakutkan, segala sesuatu yang terkadang kita lihat bagaikan sesuatu yang mencekam, butiran air hujan, Bapak Ibu, turun. Butiran air hujan tidaklah hitam. Bukanlah sesuatu yang mencekam, bukanlah sesuatu yang menakutkan. Sebagaimana yang kita lihat, awalnya sesuatu yang boleh dikata membuat kecut hati kita. Tapi ketika turun, adalah sesuatu yang boleh dikata butiran-butiran air yang bening. Dia bukan hitam, dia bukan kotor. Maka itu mau mengatakan bagi kita, ada kebeningan yang selalu Tuhan hadirkan, Tuhan turunkan di tengah situasi yang terkadang bagi kita mencekam. Terkadang yang bagi kita sangat dan memilukan hati, ibarat sesuatu yang membuat kita tak berdaya. Tapi kita boleh bersyukur belajar dari apa yang Tuhan hadirkan dalam peristiwa alam dengan hujan ini. Butiran-butiran air itu bening. Nah, saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, semakin deras hujannya. Maka ketika kita ada bersama saat ini, kalau saja memberikan sebuah bagian bagi kita, dikatakan saudara, sebagaimana dalam tradisi gereja kuno bahwa tanggal 2 November diperingati dan dikhususkan sebagai All Saints Day yang mengingat bahkan mengenang akan setiap orang yang telah beristirahat, untuk boleh dan ada mengingat dan mengenang mereka yang telah tiba pada sebuah kedamaian yang abadi. Maka ini juga mau mengajak bagi kita saudara bahwa kita diajak untuk mengenang dan mendoakan. Kita diajak untuk dan kembali pada peziarahan yang boleh dan dilalui, sehingga dengannya kita boleh tiba dan saling
menopang dalam segala kekuatan melalui doa. Bagi kita sebagai umat yang percaya, bagi kita yang punya relasi yang kuat, yang di dalamnya diangkat dan bersama dengan Sang Bapa. Tentu saja saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bahwa mengingat hal yang sedemikian ini, seyogyanya kita dihimpun bahwa ada kekuatan, ada butiran-butiran yang sebagaimana saya katakan di awal tadi, bukanlah sesuatu yang membuat kita kecut hati. Secara manusiawi iya, atas peristiwa yang memilukan, atau manakala masih dalam benak pikiran kita bahwa apakah kematian itu menjadi sesuatu yang buruk? Apakah kematian adalah sesuatu yang dapat kita hindari sejauh mungkin? Tidak. Setiap orang akan berjumpa dengan hal yang sedemikian. Sederhananya, saudara dan saya tahu tanggal lahir kita. Bapak Ibu saudara tahu tanggal lahirnya? Tahu. Tapi kita tidak pernah tahu akan tanggal waktu kapan dan Tuhan akan memanggil saudara dan saya. Sejauh mana kita boleh ada mempersiapkan secara baik, yang boleh dan dilihat apa yang dinyatakan dalam bagian bacaan kita juga oleh Wahyu Kristus kepada Rasul Yohanes, yang tampak dalam sebuah gambaran yang menggambarkan dalam berbagai peristiwa sesuatu yang dahulu, maka dia akan berubah menjadi sesuatu yang baru. Apa yang boleh dan tampak sebagaimana dikatakan, Yohanes melihat, bahkan dia juga mendengar. Bapak Ibu dan Saudara, dia bukan hanya melihat tapi juga dia mendengar sesuatu yang dinyatakan. Dan manakala itu diserukan baginya, dikala itu disampaikan atasnya, maka memberikan sebuah ruang waktu bahwa segala sesuatu ada dalam kuasa Tuhan. Kalau saja bumi dan langit akan dia ubahkan menjadi sesuatu yang baru. Bahkan juga kota dikatakan sebagai tempat yang adalah Yerusalem yang baru. Kemarin saya menyatakan ada sesuatu yang dilihat dan yang didengar. Tatkala kita boleh melihat dan mendengar atas berbagai peristiwa, dan peristiwa itu seyogyanya juga menempatkan bagi kita bersama. Ada satu visi yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ada sebuah tempat kediaman yang Allah nyatakan bagi setiap orang. Ibarat yang saya katakan tadi bahwa butiran-butiran kasih Allah digambarkan dalam bagian bacaan kita. Sebagaimana dia melihat dan dia mendengar, bahkan ia mau mengatakan, dan aku akan menghapus segala air mata mereka. Dan mau tidak akan ada lagi bahwa ada sesuatu yang baru yang memperbaharui dalam setiap kehidupan kita. Bahkan menguatkan kita bersama. Menyatakan Bapak Ibu dan Saudara, firman-Nya lagi bahwa semuanya itu telah terjadi. Ia mau mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Dan setiap orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan bersama kita semua, melalui renungan kita bersama pada saat ini, peristiwa yang sangat dan memilukan bagi kita, dikala kita merasa kehilangan, baik sebagai rekan sepelayanan, baik kita sebagai bagian dari warga jemaat, bahkan secara khusus GPI yang terbuka bagi semua olehnya saudara. Dikala firman Tuhan ini mau dan menguatkan bagi kita bahwa mari kita boleh diyakinkan bahwa dia akan menjadikan segala sesuatu baru. Dan yang baru itu jugalah yang akan menguatkan dan memampukan kita untuk dan terus sebagaimana ada dan saling menghibur, saling dan menguatkan,
saling dan menopang dikala kami juga ada bersama sejalan dengan Musyawarah Pelayanan Kalimantan Timur 1 dan Musyawarah Pelayanan Kalimantan Timur 2, dan juga bersama dengan Majelis Sinode. Ketua 1 yang boleh hadir bersama pada saat ini, kita ada bersama dengan saudara-saudara kita di tempat ini untuk kita boleh beribadah dan doa bersama untuk mengenang akan almarhumah Pendeta Veronica, yang olehnya Bapak Ibu dan Saudara, baiklah sekiranya melalui firman Tuhan ini akan selalu dan menguatkan kita untuk dan selalu melihat bahwa ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, bahwa ada Yerusalem yang baru yang disediakan bagi setiap mereka. Dan bagaimanakah dengan kita yang masih Tuhan percayakan meniti dan menjalani dalam peziarahan hidup ini. Saudara-saudara, marilah kita boleh bertanding dalam kehidupan iman kita. Marilah kita selalu dalam peziarahan, dalam lintasan yang Tuhan sediakan bagi kita, agar kelak kita bisa menjadi seorang pemenang, agar kita boleh bertanding dan kita boleh meraih sebuah piala yang adalah mahkota surgawi itu. Mari dan kita terus dan bertanding dalam arena iman kita, agar apa yang kita jalani tidak akan memberikan sesuatu yang mengecewakan, tapi kita akan diberikan sebuah piala mahkota kemenangan surgawi. Tatkala kita keluar dari lintasan tersebut, maka kita tahu bersama kalau seorang pelari, Bapak Ibu, ketika dia keluar dari lintasan bisa saja ia didiskualifikasi. Tapi marilah kita terus bertanding dalam arena lintasan yang Tuhan sediakan bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara dan bagi kami, untuk dan terus kita bertanding agar kita semua memperoleh piala kemenangan surgawi. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan saat ini dan bersama kita semua, mari kita ada dalam kesatuan hati kita untuk menopang, untuk kita boleh dan melihat bahwa Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, bahwa ada butiran-butiran kasih yang Tuhan sediakan bagi kita. Kembali sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, lihatlah air hujan itu, ia menetes dengan butiran yang bening, berawal dari sesuatu yang gelap kita lihat, berawal dari sesuatu yang menakutkan dengan bunyi petir dan guntur. Tapi apa yang Tuhan turunkan adalah butiran air yang bening. Sekiranya ini bisa menguatkan kita bersama, agar di dalamnya kasih atas kebeningan yang Tuhan nyatakan bagi kita, seyogyanya menguatkan bagi kita bersama dengan keluarga dan kita semua. Mari saudara, kita bersama saat ini untuk tiba dan saling dan menopang di dalam doa. Tuhan akan selalu menyertai, Tuhan akan selalu menguatkan bagi kita semua yang ada di tempat ini, bagi kita semua dimanapun kita berada, dan teristimewa bagi keluarga lepas keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus selalu menghibur dan menguatkan kita. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan yang telah menang. Mari kita angkat pujiannya bersama. Firdaus dan makan dapat juga roti surga di pangannya
pernah terlupa, dan nama baru diterimanya yang selanjutnya kita akan ibadah dilanjutkan di lokasi pendeta almarhum pendeta Pronika dimuliakan. Kami serahkan kembali kepada pendeta Stella untuk mengatur. Baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan berjalan bersama-sama keluar. Ada bukan tutup sebentar ya? Ada bukan tutup sebentar ya? Ada nggak? Ada. Aku berseru, tetapi engkau seakan jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak juga menjadi tenang. Kepadamu ya Tuhan kami berseru-seru atas peristiwa yang tidak adil ini. Kami berseru atas peristiwa yang menghabiskan nyawa hamba-Mu. Tuhan, mengapa Engkau tampak diam dan membiarkan ketidakadilan ini terjadi? Mengapa keserakahan merenggut nyawa hamba-Mu?
Mengapa Tuhan? Mengapa? Mengapa kecerobohan orang lain mendatangkan musibah besar bagi kami? Dan mengapa peristiwa ini begitu menyesakkan dada kami? Engkaulah yang mengeluarkannya dari kandungan. Engkaulah yang membuatnya menjadi hamba-Mu yang telah diserahkan sejak dalam kandungan ibu. Dan Engkau juga yang mengambilnya. Tuhan, tolonglah kami untuk memahami otoritas-Mu bagi kami. Tapi biarlah kami marah pada ketidakadilan. Biarlah kami marah pada perampasan hak-hak asasi manusia. Kami marah pada pelaku kejahatan. Kami marah pada kecerobohan manusia yang mendatangkan korban. Dan kami marah pada pelaku yang merugikan sesama. Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa memberikan petunjuk-Mu pada kami untuk memberitakan keadilan-Mu. Tuhan, kami mohon, biarlah Engkau kiranya tidak jauh dari kami. Selamatkanlah kami. Kiranya Engkau berpihak pada yang adil dan yang baik. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam ibadah ini kita akan mengenang yang terkasih hambanya, Pendeta Ronika, yang telah pergi mendahului kita. Tempat di mana kita berdiri menjadi saksi betapa sering terjadinya ketidakadilan. Hamba-Mu yang setia telah menuntaskan perjalanan peziarahannya di dunia dan kini sudah didekat oleh Allah Sang Alfa dan Omega bersama para kudus, para pahlawan iman. Hidupnya telah menjadi bukti kebaikan dan kemurahan Allah bagi kita insan yang sangat mencintainya. Kiranya kenangan ini menginspirasi kita untuk meneruskan kebaikan, meneruskan cinta kasih kita kepada segala makhluk. Sebab kini ia menjadi saksi atas peziaran kita bagi awan yang mengelilingi kita. Iman dan pelayanan hambanya akan mengiringi langkah kita yang masih di dunia saat ini, hingga kelak kita semua akan menyongsong kedatangan Tuhan yang menggenggam masa lampau, masa kini, dan masa depan dalam keabadiannya. Bagi anggota keluarga, jemaat yang hadir pada saat ini, rekan-rekan pendeta, kita akan meletakkan foto Pendeta Ronika yang sudah terpasang dalam banner di tempat kejadian di mana Tuhan memanggilnya dalam keabadian sambil kita menyalakan sebuah lilin. Penyalaan lilin ini menyimbolkan permulaan kehidupan yang baru serta pengenangan kita akan kekasih hati kita yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik dengan pertolongan Allah, dengan keyakinan akan kasih Allah yang abadi.
dan pengharapan baru untuk menjalankan tugas panggilan kita di dalam kehidupan ini. Biarlah seluruh umat Allah berkata, syukur kepada Allah yang pernah menghadirkan orang yang kami cintai dan kini telah kembali kepada Sang Cinta yang Maha Agung. kita mengenang kehidupan yang terkasih almarhum Pendeta Ronika. Masing-masing bisa sambil mengikuti untuk meletakkan lilin. Bikin bentuk aksen lah. Bikin hati, bentuk hati. Dia agak jauh dikit, kayak terbentuk. Bentuk hati. Pak, ditancap aja Pak, nanti jatuh kan. Bikin bentuk hati. Ya, ke bawah lagi nggak apa-apa. Ya. Dari belakang nggak apa-apa, dari belakang. Dari jemaat juga boleh coba ini. Ke belakang teman-teman, kasih ke belakang jangan. Lagi supaya hatinya terbentuk jauh-jauh ke belakang. Belakang lagi Pak, supaya terbentuk hati ke belakang. Yang ada lilin langsung ke belakang. Pasang dari belakang boleh, supaya dia terbentuk hati. Hati-hati, ya dibentuk aja nanti, dibentuk ya. Lagi, ya itu dari samping ke atas. Non disusun aja siapa? Bung disusun aja, Bung susun aja supaya jadi hati. Ya, mundur lagi supaya jadi hati. Disusun aja Bung. Kasih dia susun. Iya, terima kasih. Ya. Sambil sebagian menyalakan lilin, kita teruskan biar tidak terlalu lama. Atas kasih Allah yang tak lekang dalam hidup dan mati Pendeta Ronika, kita berseru. Atas setiap kenangan baik yang terus melekat, atas cinta kasih yang tak pernah sirna dalam hati kita, atas teladan dan inspirasi yang ditinggalkan para kekasih kita, atas jejak iman yang mengiringi langkah kita sampai saat ini, biarlah kita berseru. Terpujilah nama Tuhan. Bagimu kemuliaan dan hormat ya Tuhan Allah kami. Engkau adalah sang sumber dari mula segala sesuatu, berasal dan kepadamulah semua makhluk akan tertuju. Engkau adalah sang kekal yang menggenggam masa lampau, masa kini dan masa depan dalam keabadian. Seluruh makhluk bernyanyi tiada henti. Para malaikat dan bala tentara sorga memadahkan puji-pujian kepadamu. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, yang sudah ada dan yang ada, dan yang akan datang. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Para nabi memasyurkan namamu, para rasul memuliakan dikau, darah para martir bersaksi akan kekudusanmu, gerejamu di seluruh abad menyanyikan kebesaranmu. Bapa Maha Kuasa, Anak Allah yang tunggal, dan Roh penghibur umat Allah, kami memuji dan memuliakan-Mu ya Allah Esa, Trinitas Maha Kudus. Kristus Raja nan jaya, kuasa maut Kau kalahkan, dan Engkau membuka pintu surga bagi umat beriman. Engkau yang bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa, Engkaulah yang akan datang,
yang akan membangkitkan orang mati serta memenuhi bumi dengan kemuliaan-Mu yang tiada bercela. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami dan berkatilah umat pilihan-Mu. Amin. Sambil kita bernyanyi Kidung Jemaat 269 bait 1 dan 3, kita menaburkan bunga pada posisi titik almarhum. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 269 bait 1, 2 dan 3. Hai musafir mau kemana? Hai musafir mau kemana? Kau arahkan langkahmu. Kami ikut 3 jam dan berjalan tak lesu lewat gunung dan daratan. Arahkan di ke istana, arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Apakah kamu dapat tahan dalam badai yang seru? Tangan Tuhan yang menuntun hati kami pun teguh. Apapun yang dihadapi, Yesuslah membimbing kami. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Di negeri yang kami tuju, apakah harapanmu? Jubah putih dan mahkota, pemberian penebus, minum air kehidupan, dan kekal bersama Tuhan, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus. Beranjaklah dari tempat pengenangan itu dalam damai dan kasih yang abadi. Dalam setiap langkah, bawa serta kenangan akan kekasih hati, rekan sepelayanan yang kini telah beristirahat dalam keabadian pelukan kasih Allah. Lanjutkan perjalanan sebagai sahabat yang setia, yang mengasihi bukan sekedar dengan kata, tetapi melalui tindakan nyata. Tebarkanlah damai bagi dunia, menjadi sahabat bagi mereka yang lemah, pelita bagi yang kehilangan arah, dan harapan bagi yang berduka. Kenangan atas yang kekasih kita biarlah hidup dalam setiap perbuatan baik yang tak akan pernah hilang, sebagai tanda cinta Allah yang melampaui batas waktu. Pergilah dengan kekuatan Roh Kudus dalam damai Kristus. Ini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa Sang Rahim yang memberi damai bagi yang hidup dan yang telah mati senantiasa menyertai kita. Kiranya Kristus, Sang Sahabat sejati yang mengasihi kita dengan kasih abadi, memenuhi hati kita dengan cinta yang tak pernah usai.
kiranya Roh Kudus, Sang Penopang yang berduka, mengaruniakan semangat yang tak pernah padam untuk meneruskan ziarah kehidupan di dunia. Kiranya Allah Trinitas, Maha Esa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang memberkati dan melindungi kita kini dan selamanya. Amin. 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 Baru kita selesai. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih rekan-rekan pendeta, setelah selesai ibadah lalu kemudian kami lanjutkan dengan pernyataan sikap dari Gereja Besar Indonesia bagian Barat. Pertama-tama kami dan kita semua boleh memanjatkan syukur pada Yesus Kristus kepala gereja walaupun di tengah-tengah duka. Kehilangan rekan sepelayan pendeta yang boleh melayani di tempat ini. Tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap percaya Dia hadir dalam kondisi apapun. Pernyataan sikap pertama dari Gereja Besar Indonesia bagian Barat, kami sangat-sangat menyesalkan peristiwa yang terjadi yang buat kami boleh kehilangan rekan sekerja. Peristiwa ini sangat-sangat memilukan dan sangat tragis. Karena itu kami sangat menyesalkan peristiwa ini terjadi. Yang kedua, ya gereja memohon juga bagi yang terkait secara khusus bagi perusahaan dapat bertanggung jawab terhadap apa yang boleh terjadi. Dan perlu kami sampaikan, perusahaan sudah bertanggung jawab dengan membangun relasi dengan keluarga maupun dengan pihak gereja. Tuntutan yang diberikan kepada perusahaan baik ada dari Kalimantan Barat maupun dari keluarga telah diselesaikan dengan baik oleh pihak perusahaan. Pertanggungjawaban dengan pihak gereja pun juga sudah dilakukan secara khusus dengan pihak Gereja Besar Indonesia bagian Barat sebagai lembaga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk tanggung jawab dari perusahaan. Yang ketiga, bahwa peristiwa ini juga kami lihat membuat imbas yang luar biasa. Ada demo yang terjadi di mana-mana sampai kepada Bupati Anton Bupati Pasar. Perlu kami tegaskan bahwa gereja tidak pernah menjadi provokator untuk demo dan apapun juga. Karena bagi gereja ranahnya bukan ranah gereja. Ada gereja dalam mengurus yang meninggal dan minta pertanggungjawaban dari yang perusahaan dalam hal ini. Jadi sekali lagi kalau ada informasi bahwa gereja menunggangi proses demo sampai ke kantor bupati dengan kerendahan hati kami katakan bahwa kami tidak ada di balik. Kalaupun ada demo dan kemudian masyarakat boleh berjalan, itu spontan dari masyarakat. Tidak ada pihak gereja yang boleh memuat. Itu spontan dari pihak masyarakat untuk keprihatinan mereka terhadap kondisi yang ada. Yang keempat, kami ingatkan bagi aparat yang terkait, baik pemerintah, baik perusahaan atau siapapun yang melewati jalan ini ke depan, kalau boleh lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai kemudian peristiwa ini terjadi. Yang terakhir, cukuplah peristiwa ini dialami oleh rekan sepelayan kami, pendeta Ronita. Jangan lagi terjadi pada yang lain. Kami tegaskan dari tempat ini, biarlah momen meninggalnya pendeta Ronita jadi momen yang terbaik bagi kita semua untuk evaluasi semuanya, baik perusahaan, supaya pada waktu lewat di sini apapun kendaraan lebih berhati-hati supaya tidak ada korban lagi yang terjadi. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, bagi masyarakat sekitar, bagi adat. Terima kasih Pak, sampaikan salam hormat kami. Perhatian yang luar biasa bagi pendeta kami tidak bisa membalas, tapi Tuhan akan membalas yang terbaik. Tapi kami mohon juga kalau boleh supaya komunikasi dengan baik, supaya jalan ini bisa berjalan dengan baik lagi, lalu kemudian ini dapat digunakan untuk masyarakat. Itu sikap kami. Sekali lagi kami mohon supaya jangan ini terjadi lagi. Pemerintah Kabupaten Pasir kami mohon supaya bisa memperhatikan ini, termasuk juga polisian dan instansi yang terkait,
supaya ini menjadi catatan yang terakhir bagi kami bahwa ini tidak akan terjadi. Demikian pernyataan sikap dari Gereja Presbyterian Indonesia bagian Barat. Kami tahu bahwa kematian itu milik Tuhan. Kami percaya, karena itu kami tahu juga bahwa Tuhan yang memanggil. Tuhan akan berikan kekuatan bagi keluarga besar yang ada di Kalimantan Barat, orang tua terkasih dan keluarga. Kalau Bapak boleh menyaksikan, inilah bentuk dari perhatian, kasih sayang dari masyarakat sekitar dan warga jemaat, bahwa Bapak tidak sendiri. Kami kuatkan dukung Bapak dan keluarga untuk tetap melihat karya Tuhan di balik semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Baik Bapak Ibu, Saudara, ibadah pengenangan kita sudah selesai, tapi mohon para pendeta boleh berbaris di sini untuk Foto bareng. Ya, lo, kalau boleh jalan para sudah pendeta langsung dulu. boleh sana. Iya. Jalannya Pak supaya jangan sampai. Belakangannya tuh yang jemaahkan habis. Iya. Ya, atas nama BP Mupol Kaltim 1, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak karena acara doa bersama, tabur bunga, bahkan pernyataan sikap GPIB di Gereja Pancaran Kasih Muara Kate dan di lokasi tempat kejadian boleh berjalan dengan baik. Dan memang rencana ini spontan ya, kami berkoordinasi dengan Majelis Sinode, kemudian Majelis Sinode oke, kami berkoordinasi juga dengan teman-teman pendeta Mupol Kaltim 2, dan ibadah tadi kami berangkat bersama-sama dari Balikpapan dan ibadah boleh dilaksanakan. Pemberita firman Pendeta Jansen dari GPIB Immanuel Samarinda dan teman-teman pendeta-pendeta dari Mupol Kaltim 1 juga ambil bagian dalam doa bersama di tempat lokasi, dan tabur bunga Pendeta Ella, Pendeta Malia dan lain-lain. Ini sungguh membanggakan karena ternyata banyak orang yang menyayangi almarhum Pendeta Pronika. Ya, jadi tanpa digerakkan mereka bersimpati, berempati, sehingga walaupun hujan-hujan, acara doa, ibadah, doa bersama dan tabur bunga, bahkan pernyataan sikap boleh berjalan dengan baik. Dan yang terpenting pernyataan sikap GPIB kami sudah selesai, dan GPIB tidak ada di balik upaya-upaya penutupan jalan atau tuntutan-tuntutan lain yang terjadi secara spontan di masyarakat adat, khususnya di tempat, di lokasi di mana kejadian terjadi. Ya, terima kasih juga kepada seluruh jemaat pos pelayanan Pancaran Kasih Muara Kate yang begitu sayangnya kepada pendeta mereka, Pendeta Pronika, sehingga segala daya upaya dia kerahkan. Bahkan setelah acara ini mereka menyambut kami dengan sukacita. Juga kepada Majelis Jemaat GPIB Efata Batu Kajang sebagai jemaat induk PHMJ, kami mengucapkan banyak terima kasih. Biarlah acara ini juga boleh menjadi kenangan kita bersama akan pelayanan yang sudah diberikan oleh Pendeta Pronika selama beliau ada di tengah-tengah jemaat Pancaran Kasih Muara Kate. Gerobaknya di sini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu kami, BP Mupol Kaltim 1, bahkan Majelis Sinode terima kasih, kepolisian dan setempat terima kasih, juga aparat TNI yang juga sudah menjaga semua acara berjalan dengan baik. Kami atas nama GPIB sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan berkati pelayan kita semua.